Di sesi kali ini, kami akan menunjukkan berbagai macam bahasa pemrograman yang ada hingga saat ini. Yang pertama adalah bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman ini dibuat untuk memprogram sistem dan jaringan komputer, namun bahasa ini juga sering digunakan dalam mengembangkan software aplikasi. C sangat banyak sekali dipakai untuk berbagai jenis platform, mulai dari sistem operasi dan juga arsitektur komputer. Bahkan terdapat beberapa compiler yang sangat populer telah tersedia. Kemudian, bahasa pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk juga telepon genggam. Java tidak boleh dipahami sebagai JavaScript karena berbeda. JavaScript adalah bahasa scripting yang digunakan oleh web browser. Kemudian yang ketiga adalah bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman yang sangat dinamis, dan dia sudah mendukung pemrograman berorientasi objek atau OP. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak, dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Bisa dikatakan Python adalah bahasa pemrograman yang sedang tren saat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bahasa pemrograman Ruby atau Ruby. Ruby adalah bahasa scripting yang berorientasi juga dengan objek. Tujuan dari Ruby adalah menggabungkan kelebihan dari semua bahasa pemrograman yang ada di dunia. Ruby ditulis dengan kemampuan bahasa pemrograman C, tapi dengan kemampuan dasar seperti Perl ataupun Python. Kemudian, ini adalah bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan untuk database, yaitu SQL atau Structured Query Language. Bahasa ini merupakan de facto bahasa standar yang digunakan untuk manajemen basis data. Saat ini, hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa pemrograman ini. Kemudian, bahasa pemrograman CodeFusion. CodeFusion adalah server aplikasi dan juga framework untuk pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak komputer, khususnya web dinamis. Yang tujuh adalah bahasa pemrograman PHP yang paling banyak digunakan untuk mengembangkan sebuah web. PHP dibuat pada tahun 1995 oleh Rasmus Redford. Pada waktu itu, PHP masih bernama dengan Form Interpreted, yang wujudnya adalah berupa kumpulan script yang digunakan untuk mengolah data form daripada web. Bahasa pemrograman ke-8 adalah bahasa pemrograman HTML, Hypertext Markup Language. Adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkannya sebagai informasi di dalam sebuah browser internet. Kemudian ada lagi bahasa pemrograman COBOL, singkatan dari Common Business Oriented Language. Adalah sebuah bahasa pemrograman generasi ketiga. Sesuai dengan namanya, maka bahasa COBOL punya fungsi menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perdagangan, seperti sistem pengelolaan keuangan, laporan pengelolaan sebuah perusahaan, dan juga lainnya. Kemudian yang ke-10 adalah bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic. Visual Basic atau biasa disingkat dengan VB merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan sebuah IDE visual, yaitu Integrated Development Environment, untuk membuat sebuah perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman COM. Visual Basic merupakan turunan daripada bahasa pemrograman Basic dan menawarkan pengembangan perangkat lunak berbasis grafik dengan cepat. Ada lagi bahasa pemrograman Visual C++. Adalah sebuah produk Integrated Development Environment atau IDE untuk bahasa pemrograman C dan C++ yang dikembangkan oleh Microsoft. Visual C++ biasanya menjadi satu paket di dalam Microsoft Visual Studio. Kemudian yang ke-12 adalah bahasa pemrograman DLP. Umumnya, DLP banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop dan juga enterprise yang berbasis database. Tapi sebagai perangkat pengembangan dan yang bersifat general purpose, ia juga mampu digunakan untuk berbagai jenis proyek pengembangan software.
Basis pada Delphi di awal adalah dia menggunakan bahasa pemrograman Pascal sebagai basicnya. Kemudian bahasa pemrograman C++. C++ merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Untuk memecahkan masalah, C++ melakukan langkah pertama dengan menjelaskan kelas-kelas yang merupakan anak kelas yang dibuat sebelumnya sebagai abstraksi dari objek-objek fisik. Kelas tersebut berisi keadaan objek, anggota-anggotanya, dan kemampuan dari objeknya. Setelah beberapa kelas dibuat, kemudian masalah dipecahkan dengan kelas tersebut. Bahasa selanjutnya adalah bahasa pemrograman ASP. ASP adalah singkatan dari Active Server Page, yang merupakan bahasa pemrograman web untuk menciptakan halaman web yang dinamis. ASP merupakan salah satu produk teknologi yang dikembangkan oleh Microsoft. ASP bekerja pada web server dan merupakan server-side scripting. Yang ke-15 adalah bahasa pemrograman XML, yaitu Extensible Markup Language. Adalah sebuah bahasa markup serbaguna yang direkomendasikan W3C untuk mendeskripsikan berbagai macam data. XML menggunakan markup text seperti halnya HTML. Namun penggunaannya tidak terbatas pada tampilan web saja. XML merupakan suatu metode dalam membuat markup pada sebuah dokumen. Selanjutnya adalah WML, yaitu Wireless Markup Language, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan dalam aplikasi berbasis XML. WML ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam aplikasi wireless. WML merupakan analogi dari HTML yang berjalan pada protokol Ni-Cable. Yang ke-17 adalah bahasa pemrograman Perl. Perl adalah bahasa pemrograman untuk mesin dengan sistem operasi unik seperti SunOS, Linux, BSD, dan APUX. Juga tersedia untuk sistem operasi seperti DOS, Windows, PowerPC, BIOS, VMS, dan juga lainnya. Perl merupakan bahasa pemrograman yang mirip dengan bahasa pemrograman C. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman CFM. CFM dibuat menggunakan Text Confusion dengan software Adobe CodeFusion atau Blue Dragon atau CodeFusion Studio. Dengan sintak CodeFusion adalah berbasis HTML. Kemudian adalah bahasa pemrograman JavaScript. JavaScript adalah bahasa scripting yang handal yang berjalan pada sisi klien. JavaScript merupakan sebuah bahasa scripting yang dikembangkan oleh Netscape. Untuk menjalankan script ini, JavaScript membutuhkan sebuah JavaScript Enable Browser, yaitu browser yang mampu menjalankan JavaScript. Kemudian yang ke-20 adalah bahasa pemrograman CSS atau Cascading Style Sheet. Adalah sebuah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan sebuah dokumen yang ditulis dalam bahasa markup. Penggunaan yang paling umum daripada CSS adalah untuk memformat halaman web yang ditulis dengan HTML dan XHTML. Walaupun demikian, bahasa sendiri dapat digunakan untuk semua jenis dokumen XML, termasuk SVG dan juga SQL. Spesifikasi pada CSS diatur oleh World Wide Web, yaitu konsorsium daripada W3C.